Bersyukur buat siang hari ini Tuhan, terima kasih buat anugerah, kasih karunia, kebaikan-Mu yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau belajar mengalami Tuhan lebih lagi. Ajari setiap kami, Tuhan lembutkan hati kami yang keras, hati kami yang pinggir jalan, sikap hati kami Tuhan yang Recording in progress. Tuhan bersihkan di dalam nama Yesus dan berikan Tuhan kepada kami hari ini hati yang baru, hati yang lembut, mudah diajar, mudah dibentuk, mau berubah. Dan Tuhan bersihkan roh kami sehingga kami benar-benar memiliki roh-Mu saja Tuhan. Tidak ditunggangi oleh roh-roh dunia dan kami bisa mengalami kebaikan. Hari ini ajari setiap kami roh hikmat, pengertian, pewahyuan turun atas kami menjadi cerdas, mengerti, dan bisa mengalami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Ya, Shalom, silakan duduk. Hari ini saya mau ngajar kalian. Kalau kalian ada nanti tiba-tiba ada pertanyaan, langsung angkat tangan ya. Kita lebih kepada tanya jawab ya, supaya kamu tidak hanya dengar firman saja tapi nggak ngalami firman. Kan capek ya, betul nggak? Capek toh? Ibadah setiap hari tapi nggak ngalami Tuhan, kayak gitu capek ya. Nah, saya mau dan rindu untuk kalian itu benar-benar ngalami Tuhan, kehidupanmu diubahkan dan dipulihkan. Roh Kudusnya sama, tapi kenapa aku tidak ngalami, gitu ya, judul kita hari ini. Kan yang percaya sama Yesus semuanya ada Roh Kudusnya, toh? Betul ya? Betul. Nah, memperhatikan saya, nanti kalau ada pertanyaan, itu pertanyaan sudah lama di dalam dirimu yang sudah bertahun-tahun kamu ingin nanyakan, nanti angkat tangan, kita akan tanya jawab, oke? 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Kalian harus mengerti dulu yang nama tubuh, jiwa, dan roh. Ketika kalian belajar tentang tubuh, jiwa, dan roh, dan kalian paham, maka akan mudah memahami apa yang menjadi pelajaran-pelajaran di dalam Alkitab ya. Saudara harus mengerti dulu yang nama tubuh, jiwa, dan roh. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara perhatikan ayat ini, ya. Lihat ayat ini, lihat di layar. Kelihatan kan di layar ya? Ya. Setiap manusia itu ada terdiri dari 3, tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Oke? Tubuh, jiwa, dan roh. Dan yang Tuhan mau, itu tubuh, jiwa, dan rohmu terpelihara sempurna, tidak bercacat, sampai kepada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amen. Nah, kalian sudah paham sih yang nama tubuh. Karena saya pelajarannya nggak pernah beranjak dari tubuh, jiwa, dan roh ya. Jiwa, perkataan, tubuh kalau disentuh berasa ya. Jiwa, kamu menyentuh jiwamu dengan apa? Perkataan yang menyakitkan dari sesamamu ya kan? Terus jiwamu tersinggung, perasaanmu, emosimu bergejolak. Nah itu loh. Bagaimana menyentuh jiwa? Lewat perkataan ya. Mendengar perkataan dari orang-orang yang menyakitkan, jiwamu tersinggung, emosimu naik ya. Engkau bisa sakit hati. Nah, jiwa ini isinya pikiran, perasaan, emosi, keinginan, kehendak, hati nurani itu ada di jiwa. Ya? Paham ya? Tubuh, jiwa, roh. Jiwamu isinya tuh pikiranmu, perasaanmu, keinginanmu, kehendakmu, hati nuranimu itu ada juga di jiwa. Oke? Nah, sekarang roh. Rohmu itu adalah Kejadian 2 ayat 7. Ketika Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah, kemudian Tuhan menghembuskan nafasnya, maka orang itu disebut makhluk hidup. Maka disebut makhluk hidup. Ini Kejadian 2 ayat 7 dulu. Coba dibuka Kejadian 2 ayat 7. Kalian kalau nanti ada pertanyaan langsung angkat tangan ya.
Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup, ya kan? Dari debu dan hembusan nafas Tuhan. Dari apa? Debu dan hembusan nafas Tuhan, maka disebut makhluk hidup. Roh, nih sekali lagi, manusia dari tubuh, jiwa, dan roh. Roh itu adalah nafas Tuhan. Tapi orang yang percaya sama Yesus, rohnya ada Roh Kudus. Ngerti ya? Yang nggak percaya Yesus kayak gimana? Mereka tuh yang nggak percaya Yesus gimana? Nafas Tuhan. Sampai sini mengerti? Kalau mengerti kasih jempol dua-dua gini. Dua. Nah, sip. Oke. Tubuh, jiwa, roh. Jiwa isinya perasaanmu, emosimu. Dari kamu mendengar suara orang atau omongan orang, engkau menjadi sakit hati, kecewa, atau gembira. Kamu menyentuh jiwamu dengan setiap perkataan atau respon dari panca inderamu. Roh, bagaimana menyentuh roh? Nah ini, bagaimana melihat rohmu? Ya kan? Lewat firman Tuhan. Bagaimana melihat kondisi rohmu? Lewat firman Tuhan. Yakobus 1, 23 sampai 25. Yakobus 1, 23, 25. Ini ngelihat manusia rohmu. Cuman bisanya pakai firman. Ya. Kamu itu dikuasai oleh roh perzinahan, roh kemarahan, roh aniaya, roh narkoba, atau roh Tuhan, roh kudus, roh hikmat, roh pengertian, roh keperkasaan, pengenalan akan hati Tuhan, roh takut akan Tuhan. Bagaimana saya melihat roh saya? Lewat firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Terus 24, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya dengar, tetapi jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ya, oke. Jadi bagaimana melihat roh saya? Roh saya itu tidak bisa diakses lewat jiwa saya, lewat roh saya tidak bisa diakses lewat tubuh saya juga, nggak bisa. Roh saya harus bisa dilihat pakai firman Tuhan. Apakah roh saya ini baik-baik atau apakah roh saya ini mulai ditunggangi oleh roh yang lain? Itu lewat firman Tuhan. Ya, oke. Tubuh, jiwa, roh. Udah paham ya? Kenapa kok melihat roh kita ini harus pakai firman Tuhan? Yakobus 1 ayat 22 sampai 23 sampai 25 sudah menjelaskan. Firman itu seperti cermin untuk menengok rohmu. Oke? Kalau kamu dengar firman, kamu tidak melakukannya, kamu ada roh dusta. Kamu menipu, ya kan? Nah, tapi kalau kamu mendengar firman, kamu melakukannya, kamu akan berbahagia oleh perbuatanmu. Kamu seperti membangun rumah di atas dasar batu karang. Mau ada bahaya, badai apapun, itu hidupmu tetap tegak berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Itu Matius 7 ayat 23, 24 ya. Kau dengar firman, kau tidak melakukan, kamu seperti mendirikan rumah di atas pasir. Kamu mendengar firman, kamu melakukan, kamu seperti membangun rumah di atas batu karang. Kamu dengar firman, kamu tidak melakukan,
Kamu seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Waktu ada aniaya, waktu ada kesusahan, kamu murtad. Nah itu kan. Oke, sekarang ulang ya. Tubuh, jiwa, roh. Tubuh, kamu bisa mengakses lewat cermin juga. Kau bisa melihat, oh ini rambutnya kurang rapi. Nah itu pakai cermin itu dilihat dari tubuhmu. Jiwamu lewat perkataan kau bisa tersinggung, kau bisa gembira, pikiran, perasaan, kehendak, emosi, kemudian hati nurani. Rohmu adalah nafas Tuhan. Ketika engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, rohmu menyatu dengan Roh Kudus. Ya, yang tidak percaya sama Yesus, yang tidak ada Roh Kudus, hanya nafas Tuhan. Lah nanti kalau meninggal, yang meninggal itu rohnya atau jiwanya nih. Ini perhatikan, saudara perhatikan. Orang yang meninggal, mau dia Kristen, mau dia tidak percaya kepada Yesus, rohnya nafas Tuhan itu balik ke Tuhan. Nah, yang ke surga atau yang ke neraka itu jiwanya. Jiwanya tuh tadi isinya apa? Perasaan, keinginan, pikiran-pikirannya. Ya kan? Terus kemudian apa? Hatinya keras atau hatinya lembut, mudah diajar, mudah dibentuk, mau berubah. Ini nanti yang keluar itu pertama roh nafasnya diambil dulu. Nah, terus nanti keluar lagi ini jiwanya dia. Waktu meninggal nih, saya cerita kalau meninggal. Biasanya orang yang tidak serius dengan imannya, waktu rohnya itu keluar dari tubuhnya, bingung. Ada beberapa kategori. Yang pertama bingung. Bingung karena nggak siap, tahu tiba-tiba mati kecelakaan, tiba-tiba serangan jantung gitu. Bingung, rohnya tuh di samping jenazahnya itu bingung. Ada yang begitu jiwanya itu keluar, langsung diseret sama iblis, dibawa ke neraka. Ada yang waktu dia meninggal, jiwanya ini di samping-sampingnya sudah ada malaikat Tuhan. 2 kiri kanannya untuk membawa dia kembali ke Firdaus, kembali kepada Tuhan. Ada yang bingung. Nah, saudara mau milih yang mana? Pasti yang dipilih yang di sampingnya ada 2 malaikat, Bu, gitu kan ya? Enggak? Kenapa saudara terdiam? Masih ngikuti saya? Masih ngikuti saya? Oke, oke. Hah? Apa? Jaringan agak macet. Oh, jaringan. Putus-putus suaranya. Jaringannya, suara putus-putus. Yuk berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jaringan lancar Tuhan, supaya anak-anakmu di Lapas Medan ini bisa menerima firman-Mu dengan lancar di dalam nama Yesus. Oke, sekarang buka di Lukas 1 ayat 17. Lukas 1 ayat 17. Nah, ini ya. Lukas 1 ayat 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati. Hati tadi di mana? Hati tadi di mana? Jiwa. Jiwa. Pinter 100. Oh, kalau aku di situ kamu tak kasih kaos. Karena pintar jawab. Ya. Ya. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang durhaka kepada pikiran. Oh, ini ada lagi. Pikiran orang-orang benar dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ya. Jadi Tuhan itu punya standar untuk engkau bisa mengalami kebaikannya, engkau bisa mengalami semua yang Tuhan sediakan, ya.
Tuhan itu mengurusi roh, jiwa, dan tubuhmu. Ya, roh, jiwa, dan tubuhmu. Rohmu ketika roh Tuhan di dalam dirimu, engkau percaya sama Yesus, di dalam rohmu ada Roh Kudus. Yang menjadi masalah itu di jiwa. Jiwa itu isinya hati, pikiran, hati, pikiran. Hatinya, kalau hatinya keras, hatinya batu-batu, hatinya semak duri, penuh kekhawatiran, ya, bentar-bentar khawatir, sakit hati. Nah, itu menimbulkan dia memiliki hati durhaka. Hatinya penuh sakit hati, ya, keras, nggak mau berubah, diajari apapun, dia tetap seperti itu, mengeraskan hati, atau dia tersinggung, sakit hati, nggak bisa mengampuni, maka disebut dia memiliki hati yang durhaka. Nah, di firman Tuhan tadi dibilang bahwa hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Saudara, supaya engkau bisa disebut sebagai umat yang layak di hadapan Tuhan, engkau harus perhatikan hati dan pikiran. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Paham kan? Belum. Oke, sekarang hati dan pikiran itu di jiwa. Waduh, bu, pusing, bu, pusing, bu. Enggak. Tadi kan sudah saya ulang-ulang kan. Hati dan pikiran itu di jiwa. Yang menjadi masalah orang tidak mengalami Tuhan, padahal Roh Kudusnya sama, itu di jiwanya. Di dalam hati dan pikirannya. Coba Efesus 4 ayat 17. Efesus 4 ayat 17. Efesus 4 ayat 17. Tadi kan dibilang ya, kalau kamu percaya sama Yesus, di dalam rohmu ada Roh Kudus toh. Ya. Tapi kalau saudara tidak menjagai hatimu, hatimu tetap luka, hatimu marah, tidak bisa mengampuni, hatimu serakah, hatimu pahit gitu ya. Maka ada roh lain, roh dunia atau roh iblis itu ambil alih atas hidupmu. Maka rohnya itu jadi nggak bersih gitu loh. Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan apa? Dengan apa itu? Pikirannya sia-sia. Nah, pikirannya sia-sia. Lagi dengar firman kayak gini, pikirannya jorok cabul. Lagi dengar firman kayak gini nih, pikirannya perutnya kosong, pengen makan. Lagi dengerin firman kayak gini nih, pikirannya ke narkoba, kayak gitu loh. Pikirannya sia-sia. Terus 18. Dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup bersekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan. Kedegilan apa? Hati, ya. Pikirannya sia-sia, hatinya degil. Terus perasaan mereka telah tumpul, jiwa toh? Pikiran, perasaan, emosi, kehendak, hati, nurani, perasaan itu di jiwa. Mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah dengan segala macam kecemarannya. Roh Kudusnya ada nggak di dalam dia? Roh Kudusnya tetap ada di dalam rohnya, tetapi diblokir oleh jiwanya, pikiran perasaannya itu. Dia didrive oleh roh yang lain, roh yang dari dunia. Hawa nafsu, serakah, cemar. 20. Tapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Terus, karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus.
Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang mesat. Saudara perhatikan. Dia percaya sama Yesus. Di dalam rohnya ada Roh Kudus. Harusnya dia punya akses dengan Bapa di surga. Dia berdoa minta apa saja dikabulkan. Tapi kenapa dia tidak mengalami Tuhan sama sekali? Hanya KTP-nya Kristen, KTP-nya Katolik. Ya toh? Kenapa? Manusia lamanya tidak ditanggalkan. Bagaimana saya tahu bahwa manusia lama saya masih ada di dalam diri saya ketika pikiran saya masih sia-sia, mikirin yang nggak jelas, mikirin kesalahan orang, menghakimi orang, mikirin kejelekan orang. Filipi 4 ayat 8 berkata, pikirkanlah perkara yang hal yang baik, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, yang suci, yang mulia. Pikirkanlah itu. Kolose 3 ayat 1 dan 2, pikirkanlah perkara yang di atas, tapi kita enggak mau. Jiwa kita ini enggak mau untuk nurut sama firman Tuhan. Padahal ada Roh Kudusnya enggak? Kalian semua itu di rohmu ada Roh Kudus. Pikiranmu itu loh yang enggak mau diselaraskan dengan firman. Pikiranmu isinya pikiran, perasaan, emosi itu tadi enggak mau diselaraskan dengan firman. Nah, itu namanya dia masih memakai manusia lama. Nah, kalau dia pakai terus manusia lama sampai dia mati, sampai dia wafat, ya binasa. Kok binasa, Bu? Kan dia percaya sama Yesus. Kalau dia percaya Yesus, dia akan melakukan firman Tuhan. Betul nggak? Kalau dia tidak melakukan firman Tuhan sama dengan tidak percaya, toh? Betul nggak? Oke, jadi kalian ini kalau masih memakai manusia lamamu, pikiranmu sia-sia, hatimu durhaka, degil, itu akan binasa. Jadi orang menuju ke surga atau orang menuju ke neraka, itu enggak tiba-tiba mereka di surga, tiba-tiba mereka di neraka, enggak. Hari-hari ini yang kau kerjakan apa? Hari-hari ini pikiranmu tuh isinya apa? Itu udah ketahuan kamu OTW surga atau OTW neraka. Di sini jelas. Kalau pikiranmu cuman hawa nafsu doang, pornografi doang, terus kemudian apa namanya tuh narkoba saja. Nah, itu pikiran sia-sia. Hawa nafsu menyesatkan menuju kebinasaan. 23. 23. Karena itu saudara yang kukasihi dan yang kurindukan sukacitaku dan mahkotaku. Oh, enggak. Filipi 4 ayat yang selanjutnya tadi. Filipi 4 tadi kan ayat berapa ya? Nah, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ya kan? Saudara baca ini bareng-bareng 2, 3. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Bukan katanya kan tadi roh kok ada Roh Kudusnya. Kok dibaharui? Waktu kamu masih berkeras dengan manusia lamamu, kamu mengundang roh yang lain. Roh-roh dunia yang lemah dan miskin, Galatia 4 ayat 9. Apa itu roh-roh dunia yang lemah dan miskin? Iblis-iblis. Roh perzinahan, roh mamon, roh serakah, iri. Itulah kenapa mereka, padahal ada Roh Kudusnya, yes. Tapi manusia lamanya belum ditanggalkan. Pikirannya masih sia-sia, hatinya masih degil. Ini kalau saudara ngerti pelajaran tubuh, jiwa, dan roh, saudara itu keluar dari lapas Medan. Saudara akan hati-hati dengan segala macam jiwamu ini. Dengan segala macam keinginanmu, perasaanmu, emosimu. Saudara mulai, ngerti aku sekarang. Bagaimana aku ngalami Tuhan. Aku harus tidak boleh punya pikiran yang sia-sia. Aku harus membaharui roh dan pikiranku. 24.
dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Terus apabila kamu menjadi marah nih, perhatikan nih, jelas kan ya. Kamu menjadi marah, kamu pengen jorok porno cabul, kamu tiba-tiba pengen berzina, kamu tiba-tiba pengen nyolong, nyuri, kamu tiba-tiba didrive oleh iblis untuk melakukan dosa. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Hentikan niatmu itu. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Terus, 27. Dan jangan beri kesempatan pada iblis. Waktu pikiranmu tadi sia-sia, ya toh, pengen nyolong, pengen narkoba, pengen hal-hal yang melanggar firman Tuhan, dan engkau eksekusi, maka roh yang lain itu masuk di dalam dirimu. Roh Kudusnya di mana, Bu? Nah, tetap ada di situ, tetapi kamu blokir, kamu penjara Roh Kudusnya. Tidak diaktifkan. Tapi kamu membiarkan roh iblis mendrive hidupmu, mempengaruhi hidupmu. Kamu lebih memilih roh iblis mempengaruhi hidupmu, sehingga dia jorok porno terus, dia narkoba terus, dia mencuri terus, dia membunuh terus. Itu manusia lama. Kalau saudara tetap berkeras di manusia lama, engkau binasa. Walaupun percaya sama Yesus, kecuali sebelum meninggal kamu bertobat. Tapi biasanya orang-orang yang sudah level kejahatannya itu apa ya, keras gitu loh, saudara, diomongin apapun, ya aku tuh kayak gini, aku tetap suri, aku butuh uang, aku butuh makan, aku butuh gini. Saudara berkeras dengan dosamu, hati-hati. Apakah Tuhan tidak mengampuni? Kalau hari ini ke saudara bertobat, Tuhan mengampuni kok. Tapi sekarang mulai disiplinkan jiwamu, pikiranmu, perasaanmu, satukan dengan firman Tuhan. Boleh, kalau aku taat itu aku tuh susah hidupnya. Kamu salah. Bu, kalau aku tuh taat ya, bebek saja, nggak nyuri, nggak narkoba, aku tuh nggak punya uang. Kamu salah, itu cara berpikirmu salah. Kok salah gimana? Buktinya memang aku miskin karena kamu tidak percaya. Pikiranmu, kamu blokir kalau kamu tuh nggak nyuri, kamu tuh nggak akan dapat duit. Kalau kamu tuh nggak jualan narkoba, kamu tuh nggak akan duit. Itu pikiran. Pikiranmu kadang dicetak oleh pola dunia tadi loh. Membentuk sebuah benteng. Waktu kamu mau bertobat, susah. Nah, bagaimana Bu supaya saya cepat bertobat? Kamu terus percaya pada firman, terus download pikiranmu tuh dengan kebenaran firman. Terus jagai hatimu supaya kamu nggak konflik, supaya dia diam di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Dan diam. Ini Allah kan roh toh. Diam di dalam kamu. Oke? Sampai sini saudara masih ngikuti saya? Masih. Saya belum melanjutkan, kalian ada pertanyaan enggak? Angkat tangan kalau kalian mau nanya. Ada satu, Bu. Ya, silakan. Apa beda roh dengan hati dan jiwa? Karena di dalam hukum Tuhan
Dikatakan di sana, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan segenap, tidak dikatakan segenap hati, jiwa, itu sama. Nah, itu yang mau saya tanyakan, Bu. Mohon dijawab. Oke, saya ulang pelan-pelan ya. Tadi di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Buka lagi. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Kalian nggak usah buka Alkitabmu, buka aja di layar. Kamu lihat di layar, nih loh ada. Di layar ada nih. Di layar ada nih loh. Hah? Ada. Coba dibaca. Semoga Allah damai sejahtera menguruskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak tercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. 3 toh. Roh, jiwa, tubuh. Ya, tubuh kamu udah tahu tuh yang dicubit sakit. Ya, jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, keinginan, dan hati nurani. Itu di jiwa. Jiwa isinya pikiran, perasaan, keinginan, hati nurani, itu di jiwa. Sudah nangkep belum? Roh itu nafas Tuhan yang diberikan kepada manusia sehingga dia menjadi makhluk hidup. Kalau dia percaya kepada Yesus, rohnya nyatu dengan Roh Kudus. Bagi yang tidak percaya kepada Yesus, tidak ada Roh Kudusnya. Makanya kalau dia mati, binasa. Jadi tadi pertanyaannya apa? Hati dan jiwa itu ada di mana? Maksud saya itu, apakah ada perbedaan hati dengan jiwa itu? Karena di hukum Tuhan yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, katanya di sana, dengan segenap akal budi. Kenapa di sana dikatakan dengan segenap hati dan jiwa? Kok kalau memang hati dengan jiwa itu sama, kenapa tidak dikatakan segenap hati saja? Jangan, nggak usah ikut jiwanya, gitu. Yang saya maksud. Kalau memang itu sama, yang dikatakan hati dan jiwa. Ya nggak apa-apa tuh. Itu kan terserah penulisnya. Tapi saudara nggak usah dibingungkan. Hati dan jiwa itu bedanya di mana? Atau isinya di mana? Ditaruhnya di mana tuh di jiwa. Jiwa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Di dalam jiwamu itu ada hati nuranimu. Hati nuranimu itu tempat ya kamu ada konflik batin, kamu sakit hati, kamu tersinggung gitu kan. Hatimu, segenap jiwamu itu sama di jiwa. Gitu loh. Tapi masalahnya yang penting saudara sudah ngerti tubuh, jiwa, dan roh. Sekarang gini, perintahnya kan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Seringkali orang itu berkata gini, aku mengasihi Tuhan, yes, mulut tok, tapi hatinya itu lagi membenci sesamanya. Orang kalau membenci sesamanya, nggak mungkin dia mengasihi Tuhan. Gitu loh, maksudnya. Artinya gini loh, sampai seluruh sel-sel di dalam dirimu, ya, seluruh sel-sel, seluruh nafasmu, seluruh jiwamu, seluruh hasrat hatimu, seluruh keinginanmu itu mengasihi Tuhan seluruhnya. Nggak ada kemunafikan. Paham? Paham. Amin. Oke, ada lagi? Saya mau saya tanya, apa perbedaan roh
dalam huruf vokal dan roh dalam huruf kecil. Ya. Apa perbedaannya? Kan sama-sama roh. Roh huruf kecil, nafas Tuhan yang ditaruh di dalam dirimu sehingga manusia itu menjadi makhluk hidup. Rohnya huruf kecil. Roh huruf besar, roh Allah, roh kudus, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan. Nyatu dengan rohmu. Nah, berarti roh huruf besar itu berarti sama dengan roh kudus ya. Roh huruf besar sama dengan roh Allah yang masuk di dalam rohmu. Kamu kan ngerti kan kerasukan roh jahat? Oh, dia jadi bisa manjat dinding, dia bisa jadi kayak macan, jadi ngelukit-ngelukit kayak ular, itu kemasukan roh jahat. Nah, kalau kamu dikuasai oleh roh Tuhan, sifatmu jadi seperti Tuhan, gitu. Paham ya? Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau tanya? Masih bingung? Ya, silakan. Dekat di mic ya, supaya saya dengar ya. Ada yang lagi yang nanya? ada yang lagi? Nggak ada. Putus-putus jaringannya begini. Putus-putus apa? Jaringannya putus-putus. Macet-macet tuh. Hah? Macet-macet tuh. Jadi Macet-macet. Enggak, saya nanya, kalian masih ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Cukup. Oke, sekarang lanjut ya. Bagaimana supaya saya yang sudah punya Roh Kudus ini mengalami semua janji-janji Tuhan? Kan gitu. Kalau yang lainnya itu ngalami Tuhan, kok aku nggak ngalami? Contoh ngalami Tuhan itu gimana sih? Contoh nih, ini tak kasih ya, tak kasih. Contoh saya ngalami Tuhan. Contoh saya ngalami Tuhan. 24 April yang lalu saya ulang tahun. Biar ini tak ceritain kemana-mana, biar kalian ngerti betapa Tuhan itu keren dan mencintai kita. 24 April yang lalu saya ulang tahun. Saya biasa kalau ulang tahun ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku minta hadiah ulang tahun dong, gitu. Kan dia kekasih saya, jadi dia juga kekasihmu. Yesus kekasih jiwaku, kamu nyanyi kayak gitu kan? Kalau kamu mengasihi dia, kamu harus menuruti firman-Nya kan? Tuhan, aku minta dong ulang tahun dong yang istimewa, gitu kan? Nah, itu pada waktu April mulai tanggal 1, tanggal 2 gitu. Ini April Tuhan, aku ulang tahun Tuhan, nanti tanggal 24 Tuhan, aku minta dia ulang tahun. Nah, karena kesibukan kegiatan pelayanan, saya ke Nusa Kambangan tanggal 18 kemarin, onsite di Nusa Kambangan, terus kemudian banyak sekali kegiatan-kegiatan, saya lupa dengan doa saya, ya, saya lupa dengan doa saya. Dan pada tanggal sekitar tanggal berapa itu ya? Setelah itu tuh ada pelayanan ke Jakarta. Memang putri saya yang nomor 1, yang sulung itu lagi hamil di usia-usia hamil 9 bulan gitu ya. HPL yang tanggal 28 April. Nah, saya sudah booking hotel itu sampai Mei karena saya pikir bahwa anak saya akan melahirkan biasanya kalau anak pertama itu kan mundur satu minggu karena dia tidak melahirkan dengan sesar, dia melahirkan dengan normal. Kalau sesar kan sudah ketahuan tuh harinya. Nah ini mundur, HPL-nya itu tanggal 27, dokternya ngomong kayak gitu. Kita sudah booking hotel sampai dengan tanggal awal Mei, ya kan? Karena perkiraan kelahirannya 27 April. Saudara tahu nggak? Itu cucu saya lahir tanggal 24 April.
April. Saya benar-benar dikasih hadiah ulang tahun. Keren nggak? Berarti ngalami Tuhan nggak? Ngalami Tuhan nggak? Ngalami. Itu di Yohanes 15 ayat 7. Coba dibaca. Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Coba dibuka. Nah ini di layar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Roh Kudusnya di dalam aku dan di dalam kamu kan sama toh? Kenapa kamu berdoa lama-lama nggak terkabulkan? Itu tadi loh tentang tubuh, jiwa, roh. Jiwamu masih nggak percaya, hatimu masih luka. Jiwa itu tadi isinya pikiran, perasaan, emosi, hati, ya hati nurani. Hatimu, jiwamu kudu diberesi, harus sepakat dengan firman. Pikiranmu jangan sia-sia, hatimu jangan durhaka. Bu lah, kalau hatiku tuh memang durhaka kayak gini, terus bagaimana caranya supaya aku punya hati yang baik? Yeskiel 37 ayat 26, jadikan doamu. Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan, ini kayaknya huruf besar dan kuberikan berarti yang memberikan Tuhan ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang baru. Mintalah hati yang baru. Kalau hatimu sekarang ini sepertinya remuk redam karena kau sering dikhianati, sering disakiti, kamu punya hati yang pahit, kamu minta hati yang baru. Hati yang baru, jiwamu nanti akan, pikiranmu akan selaraskan dengan firman Tuhan. Hatimu nggak keras lagi. Hati yang baru, hatinya lembut, mudah diajar, mudah dibentuk, dia akan dengar firman, dia percaya. Dengar firman, dia percaya. Menyatukan pikiran. Dia berarti sudah tidak punya lagi hati yang durhaka. Oke? Nah, hati dan pikiran orang benar. Hatinya sudah hati yang baru, pikirannya pikiran orang benar, pikiran Kristus. Pikirannya nggak sia-sia. Itulah orang-orang yang akan mengalami janji-janji Tuhan. Kalau hatimu masih tetap durhaka, berarti jiwamu itu ada tembok blokir sehingga itu Roh Kudus nggak bisa kerja. Padahal kalau engkau di jiwamu, di pikiranmu, di hatimu, di perasaanmu, di emosimu sudah kamu selaraskan dengan firman. Roh Kudus ada di dalam dirimu. Tubuhmu yang isinya lidahmu akan mengucap firman janji-janji Tuhan. Yesaya 59 ayat 21. Yesaya 59 ayat 21. Coba dibaca, 2, 3. Adalah ini janjianku dengan mereka. Firman Tuhan, rohku yang gabung kau dan firmanku yang kau di dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Nah, ini Tuhan pakai lidahmu itu untuk mengucapkan firman. Maksudnya gimana? Kalau hatimu itu tadi sudah hati yang baik, engkau tinggal mengucapkan firman, engkau bisa menciptakan yang dari tidak ada menjadi ada. Roma 4 ayat 17.
Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada dengan berfirman. Ya. Itu dengan catatan bisa terjadi kalau hatimu sudah beres. Hatimu sudah nggak luka, sudah nggak durhaka. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Lewat lidahnya yang mengucapkan firman. Oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Oh Tuhan, hari ini aku demam 3 hari. Oh aku tidak enak Tuhan, badanku seperti ini. Di dalam nama Tuhan Yesus aku perintahkan roh demam keluar. Maka dia akan mengalami Tuhan. Hatinya percaya, pikirannya disatukan dengan firman Tuhan. Lidahnya tidak sungut-sungut, tidak ngomel-ngomel, tidak mengucapkan sesuatu yang dusta. Lidahnya mengucap firman, oleh bilur-bilurnya aku sembuh, maka dia sembuh. Waktu hatimu sudah beres, ya di jiwamu tadi. Hatimu sudah nggak luka, hatimu sudah nggak dendam, hatimu sudah mengampuni, ya kan? Itu sudah mengampuni. Terus engkau mau menciptakan ekonomimu supaya pulih. Kamu kan ini mau keluar dari lapas nih. Udah belajar dulu nih. Belajar dulu untuk mempercayai setiap firman Tuhan. Engkau meng-create ekonomi yang diberkati, ya mengalami progres. Kamu ucapkan Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Kalau aku baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahku dan melakukan dengan setia segala perintahnya, maka segala berkat ini akan datang kepadaku. Diberkatilah aku, diberkatilah aku, diberkatilah aku, diberkatilah aku. Itu Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Karena hatimu, jiwamu tadi udah sembuh, pikiranmu menyatukan hati pikiranmu dengan firman Tuhan, pikiranmu nggak sia-sia, nggak dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Bu, yang namanya manusia tuh khawatir ya lumrah. Tidak lumrah kalau kamu percaya Yesus, karena firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. 2 Timotius 1 ayat 7. Ketakutan itu roh. Jangan izinkan roh-roh yang lain selain roh Tuhan hinggap di dalam dirimu. Maka ketika rohmu itu bersih, hanya roh Tuhan saja, engkau mengucap apa saja. Jadi, saudara mulai paham? Apa mulai pusing? Mulai paham enggak? Paham kan? Jadi kenapa kok aku nggak ngalami Tuhan? Lah itu loh, hatimu tuh diberesi dulu. Hati itu ada di jiwa. Kenapa ada orang bunuh diri, mau bunuh diri? Kenapa ada orang mau bunuh diri? Jiwanya stres, jiwanya isinya perasaannya. Ya, pikirannya kemana-mana. Waduh, nanti begini, waduh, nanti gini, waduh, pikirannya sia-sia. Membuka akses untuk roh maut datang, wes mati, mati aja, bunuh diri dia. Dia didrive oleh roh maut. Paham ya? Ya, jangan itu yang kau masukkan, itu roh maut, berarti kamu kan nggak ketemu sama Tuhan. Sekarang gini loh, beresi hatimu, satukan pikiranmu dengan firman, tobat atau sungguh-sungguh, tanggalkan manusia lamamu, percaya saja. Kalau kamu percaya dengan Tuhan, hidupmu pulih. Firman, ada Roh Kudus di dalam dirimu. Kamu menjadi ciptaan yang baru, kamu disayang sama Tuhan. Seperti anak bungsu itu loh, pulang ke rumah bapaknya kan dia jadi tiba-tiba kan kaya lagi toh. Itulah hidupmu. Jangan terus memakai manusia lama, tapi tanggalkan manusia lama dan kembali menjadi manusia yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, hari ini kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu, dan kami sudah paham sekarang tentang tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami sudah tidak bingung lagi, Tuhan. Hari ini tugas kami adalah menjagai hati kami, menjagai jiwa kami,
untuk terus berkenan di hadapan-Mu. Kami tidak mau lagi memiliki pikiran yang sia-sia. Jiwa kami senantiasa bersih Tuhan, tidak punya pikiran yang sia-sia, tidak punya hati yang durhaka, tetapi Tuhan berikan kami hati yang baru dan pikiran Kristus, sehingga jiwa kami sungguh-sungguh sudah menyatu selaras dengan firman-Mu. Dan hari ini Tuhan kami bertobat dari hati kami yang keras, hati kami pinggir jalan, semak duri penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, ketidakpercayaan. Kami bertobat Tuhan, dari sakit hati, tidak bisa mengampuni, keras hati, sombong, congkak. Kami bertobat dan berikan hati yang baru, roh yang bersih, dan biarlah kami mengalami segala kebaikan. Hari ini Bapa di surga, aku serahkan seluruh jemaat-Mu yang ada di gereja Lepas kelas 1 Medan ke dalam genggaman tangan-Mu. Tuhan, aku mintakan tidak ada satupun yang binasa, tetapi hari ini Roh Kudus menegur hidup mereka, memberikan jalan yang lurus, mengembalikan mereka ke dalam jalan-jalan-Mu, supaya jiwa mereka diselamatkan dan penebusan-Mu di atas kayu salib tidak sia-sia, darah-Mu yang menebus mereka semua tidak sia-sia. Hari ini biar terjadi perubahan cara berpikir dari anak-anak-Mu, perubahan akal budi, pembaharuan akal budi terus-menerus atas anak-anak-Mu di tempat ini. Mereka mengalami pikiran yang baru, pikiran Kristus, hati yang baru, hati yang mudah diajar, mudah dibentuk, mau berubah. Di dalam nama Yesus, aku serahkan seluruh jemaat ke dalam tangan-Mu, tidak ada yang satupun yang binasa, meteraikan mereka jadi milik-Mu selama-lamanya. Angkat tangan-Mu, terima berkat. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. God bless. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Pada siapa ku harus takut? Tuhan adalah benteng di dalam hidupku. Pada siapa aku harus gentar? Satu hal telah ku pinta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati baik kudus-Nya, lindungiku dalam pondok-Nya. Saat bahaya menghampiriku, di kemahnya Dia sembunyikanku, angkatan tegakkanku, mengatasi musuhku. Tuhan adalah benteng di dalam hidupku. Pada siapa aku harus gentar? Satu hal telah ku pinta kepada Tuhan,
dia semua